tentang vektor sebelumnya. Keep spirit and stay healthy ya. Oke, ada yang suka olahraga nggak nih? Bisa bersepeda atau jogging. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh rute jogging seseorang. Kita anggap rute jogging Arifin. Mula-mula Arifin bergerak dari titik A ke titik B sejauh 550 meter ke arah timur. Kemudian dari titik B ke titik C sejauh 650 meter ke arah timur. Lalu berbalik ke arah dari titik C ke titik D sejauh 700 meter ke arah barat. Kira-kira kalian bisa tidak menghitung berapa jarak yang dicapai oleh Arifin dari titik A ke titik D? Wah, kalau ini sih caranya mudah sekali ya. Kalian tinggal menjumlahkan jarak dari titik AB ke titik BC lalu ke titik CD. Jadi AB plus BC plus CD sama dengan 550 meter plus 650 meter ditambah 700 meter sama dengan 1900 meter. Simpel kan? Karena jarak merupakan besaran skalar. Tapi bagaimana dengan perpindahan Arifin dari titik A ke titik D? Kalau kalian ingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang besaran vektor, yaitu besaran yang bergantung pada arah. Salah satu contohnya adalah perpindahan. Perpindahan ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhirnya. Pada kasus perpindahan Arifin ini, dapat kita tuliskan sebagai berikut. AB ditambah BC, karena AB dan BC itu searah yaitu ke arah timur, jadi tinggal kita jumlahkan. Minus CD, karena berbalik arah ke arah barat. Jadi perpindahan Arifin dapat kita tuliskan AB plus BC minus CD. 550 meter ditambah 650 meter dikurang 700 meter sama dengan 500 meter. Jadi perpindahan Arifin dari titik A ke titik D sama dengan 500 meter ke arah timur. Nah, seperti itulah gambaran operasi vektor dalam satu garis. Jika searah tinggal kita jumlahkan seperti ini. 3 Newton plus 2 Newton sama dengan 5 Newton. Namun jika berlawanan arah maka kita kurangkan seperti ini. 3 Newton dikurang 2 Newton sama dengan 1 Newton. Untuk vektor yang tidak segaris dan membentuk sudut, kita bisa menggunakan cara kosinus dan vektor komponen. Tapi sebelum itu kita pelajari terlebih dahulu cara menggambar vektornya. Dalam menggambar resultan vektor, di sini ada dua cara, yaitu dengan metode poligon dan jajar genjang. Pertama, kita akan membahas metode jajar genjang dulu. Metode ini digunakan untuk menggambar dua vektor saja. Di sini ada vektor yang digambarkan dengan anak panah, ada ujung dan ada pangkal vektor. Nah, bagaimana cara menggambarkan resultan vektor? Oke, kita lihat di sini ada sebuah contoh soal. Ada sebuah vektor A dan vektor B. Perintahnya adalah gambarkan vektor A plus B atau gambarkan resultan kedua vektor ini. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pertama-tama pertemukan pangkal vektor 1 ke pangkal vektor 2. Dalam hal ini vektor A di sini adalah vektor 1, vektor kedua adalah vektor B. Nah, kita pertemukan pangkalnya seperti ini. Langkah kedua, buat seperti jajar genjang. Garis A di sini kita sejajarkan seperti ini. Dan vektor B kita sejajarkan seperti ini. Maka terbentuklah jajar genjang seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal vektor. Oke, pertemuan pangkal vektornya di sini. Kemudian kita tarik garis diagonal. Keempat, diagonal itulah sebagai resultan vektornya. Nah, jadi inilah langkah-langkah menggambar resultan vektor dengan metode jajar genjang. Selanjutnya kita bahas metode poligon. Kalau jajar genjang tadi hanya bisa digunakan untuk dua vektor saja, metode poligon ini bisa digunakan untuk menggambar dua vektor atau lebih, mau 3, 5, 10 dan lain-lain. Seperti tadi, di sini ada ujung, ada pangkal. Langkah-langkahnya bagaimana? Oke, kita lihat contoh soal. Sudah ada 3 vektor, ada A, B, dan C. Di sini kita diminta untuk menggambarkan vektor A plus B plus C. Langkah yang pertama,
Pertemukan ujung vektor 1 ke pangkal vektor 2, kemudian ujung vektor 2 ke pangkal vektor 3, dan seterusnya. Dan seterusnya di sini maksudnya kalau nanti ada vektor 4, ada vektor 5 dan sebagainya, pertemukan saja ujung vektor 3 ke pangkal vektor 4 dan seterusnya. Di sini kita pertemukan ujung vektor A ke pangkal vektor B, terus ujung vektor B ke pangkal vektor C. Sudah? Berarti pada metode poligon ini kita tinggal sambung-sambungkan saja ujung ketemu pangkal. Kemudian langkah kedua adalah tarik garis lurus dari pangkal vektor 1 ke ujung vektor terakhir. Di sini vektor terakhirnya adalah vektor C. Jadi kita tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Nah, garis inilah sebagai resultan vektornya. Contoh selanjutnya, di sini ada 5 vektor. Perintahnya, gambarkan vektor A plus B minus C plus D minus E. Nah, di sini ada tanda minus untuk vektor C dan E. Menggambarnya bagaimana? Oke, metode poligon tadi kita tinggal sambungkan saja ujung ketemu pangkal. Kita pertemukan ujung vektor A ke pangkal vektor B. Nah, sudah. Di sini diminta minus C. Kalau plus C arahnya kiri seperti ini, maka minusnya itu adalah arah lawannya, yaitu 180 derajat dengan C-nya. Maka minus C-nya kita tulis seperti ini. Kemudian kita sambung dengan pangkal vektor D. Lalu kita sambung dengan pangkal vektor E. Karena E-nya juga minus, jadi kita tulis arah sebaliknya, 180 derajat ya dari E-nya. Seperti ini. Sudah kita gambarkan A plus B minus C plus D minus E. Kemudian bagaimana resultannya? Ya, kita buat garis saja dari pangkal vektor 1 ke ujung vektor terakhir. Berarti kita tarik garis dari pangkal A ke ujung vektor E seperti ini. Nah, garis inilah resultan vektornya. Selanjutnya menghitung resultan vektor. Kita bisa menghitung resultan vektor ini dengan dua cara, yaitu rumus kosinus dan rumus vektor komponen. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus kosinus. Rumus kosinus bisa kita gunakan untuk menghitung resultan dua vektor. Untuk dua vektor atau lebih, kita bisa gunakan rumus yang kedua, yaitu vektor komponen. Misalnya seperti ini, ada dua vektor, yaitu F1 dan F2, diapit dengan sudut sebesar θ. Rumusnya seperti ini. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos θ. Kenapa disebut rumus kosinus? Karena di sini ada cos θ, kosinus θ. Untuk menghitung selisih, tanda plus di sini kita ganti dengan minus. Jadinya akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat minus 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos θ. Untuk pembuktian rumusnya kita tidak bahas. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, nanti linknya ada di deskripsi. Dengan R yaitu resultan, S sama dengan selisih, F1 vektor 1, F2 vektor kedua, dan θ sama dengan sudut apit. Ada yang asing kan di sini? Ada kosinus. Kalian belum belajar ya di matematika? Oke, kita bahas sedikit dulu sudutnya berapa dan nilainya berapa. Sudut-sudut istimewa. Di sini ada sin dan cos. Sin itu sinus dan cos itu adalah kosinus. Sudut-sudut istimewa untuk sinus dan kosinus ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sinus, 0 derajat sama dengan setengah akar 0 yaitu 0, 30 derajat setengah akar 1 atau setengah, 45 derajat yaitu setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, dan 90 derajat setengah akar 4 atau 1. Untuk kosinus itu kebalikannya. Kalau sin 0 derajat sama dengan 0, kosinusnya itu 1. Dibalik urutannya. Ini perlu kita ingat ya.
Kemudian ada lagi sudut istimewa yaitu 30 derajat dan 53 derajat. Untuk sin 30 derajat nilainya itu 3/5 atau 0,6. 53 derajat yaitu 0,8. Untuk cosnya kebalikannya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Dua buah vektor masing-masing 8 Newton dan 12 Newton. Sudut apit antara keduanya adalah 60 derajat. Hitunglah besar resultan kedua vektor tersebut. Kita tulis diketahuinya F1 sama dengan 8 Newton, F2 sama dengan 12 Newton, dan theta adalah 60 derajat. Ditanyakan adalah R resultannya. Kita tulis rumusnya, R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Kita masukkan nilainya, 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 dikali 8 dikali 12 dikali cos 60 derajat. Nilai dari cos 60 derajat berapa? Ya, nilainya adalah setengah, jadi kita tulis setengah. Hasilnya adalah 64 ditambah 144 ditambah 96, sama dengan akar 304. Akar 304 dapat kita tuliskan 16 dikali 19. Akar 16 sama dengan 4, jadi dapat kita tuliskan 4 dikali akar 19 Newton. Itulah hasilnya. Yang kedua yaitu dengan cara vektor komponen. Kalau dengan cara kosinus hanya bisa digunakan untuk dua vektor saja, cara vektor komponen ini bisa dua vektor atau lebih. Langkah-langkahnya, yang pertama, uraikan setiap vektor menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y. Cara menguraikannya seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Seperti yang kita tahu, vektor tidak selalu searah dengan sumbu X dan Y. Bisa saja pada arah tertentu dari sumbu X dan sumbu Y, seperti pada gambar ini. Nah, kita bisa menguraikannya menjadi Fx dan Fy. Nilainya berapa? Nah, ini ada cara mudah untuk mengingat, yaitu dengan singkatan dusin. Depan sudut sin. Sudutnya di sini kan alfa. Depan sudutnya itu ialah pada garis merah ini. Garis merah ini sejajar dengan sumbu Y. Jadi sinnya itu Fy. Fy sama dengan F dikali sin alfa. Sedangkan Fx sama dengan F cos alfa. Yaitu untuk sumbu X yaitu Fx sama dengan F dikali cos theta. Untuk sumbu Y yaitu Fy sama dengan F dikali sin theta. Theta di sini adalah sudut antara vektor dengan sumbu X. Langkah yang kedua adalah jumlahkan setiap komponen vektor di sumbu X dan sumbu Y. Untuk arah sumbu X itu arah horizontal seperti ini. Jadi yang kanan itu positif dan yang kiri itu negatif. Untuk sumbu Y kan vertikal, atas dan bawah. Jadi untuk arah atas itu positif dan arah bawah itu negatif. Langkah yang ketiga adalah setelah kita dapat sigma Fx dan sigma Fy, kita tinggal masukkan ke rumus resultan vektor ini. Jadi ada 3 langkah dalam mencari resultan dengan cara vektor komponen. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Apabila sebuah skala pada gambar di bawah ini adalah 2 Newton, maka resultan kedua gaya tersebut adalah. Nah, karena F1 dan F2 di sini tepat pada sumbu X dan sumbu Y, jadi kita tidak perlu menguraikan, langsung saja masukkan nilainya. F1 itu 4 skala, jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 Newton. Untuk F2 itu 3 skala, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 Newton. Kemudian kita masukkan ke rumus R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita masukkan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 dan 6 kuadrat itu 36. Hasilnya adalah akar 100. Akar 100 sendiri adalah 10, jadi hasilnya 10 Newton. Oke, contoh selanjutnya adalah, nah di sini sudah ada 3 buah vektor. Bagaimana mencari resultannya? Yang pertama, kita uraikan setiap vektor menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini vektor pertama ada 15 Newton, sudutnya dengan sumbu X yaitu 53 derajat. F1X sama dengan F1 dikali cos theta. Cos theta yaitu 53 derajat, cos 53 derajat adalah 0,6. Jadi 15 dikali 0,6 sama dengan 9 Newton. Untuk F1Y-nya, F1 dikali sin theta, 15 dikali sin 53 derajat, sama dengan 15 dikali 0,8, yaitu 12 Newton. Kemudian kita ke F2, karena F2 sudah berada pada sumbu Y,
kita tidak perlu menguraikannya lagi karena hanya ada F2Y yaitu 25 Newton. Kemudian ada F3 yaitu 10 Newton dengan sudut 37 derajat dengan sumbu X. Jadi F3X sama dengan F3 dikali cos theta, 10 dikali cos 37 derajat, yaitu 10 dikali 0,8 sama dengan 8 Newton. F3Y sama dengan F3 dikali sin theta, sama dengan 10 dikali sin 37 derajat, sama dengan 10 dikali 0,6 yaitu 6 Newton. Oke, untuk langkah pertama kita sudah selesai menguraikan pada komponen X dan komponen Y. Langkah kedua, kita jumlahkan setiap komponen vektor di sumbu X dan sumbu Y. Untuk sigma Fx itu ada F1X, F2-nya tidak ada, kemudian F3X. Kalau untuk sigma Fx itu yang kanan positif, yang kiri itu negatif. Jadi F1X arahnya di sini ke kanan berarti positif. F3X arahnya ke sini ke kiri berarti negatif. Jadi F1X sama dengan 9 dikurang F3X yaitu 8 jadinya 1 Newton. Kemudian sigma Fy nya ada F1Y, F2Y, F3Y. Untuk sumbu Y atas itu positif dan bawah itu negatif. F1 arah ke atas berarti positif, F2 arahnya ke bawah berarti negatif, dan F3 arahnya ke atas berarti positif. Jadi F1Y 12 Newton dikurang F2Y 25 Newton ditambah F3Y 6 Newton jadinya minus 7 Newton. Lalu yang ketiga kita masukkan ke rumus untuk menghitung resultan vektornya. Akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat sama dengan 1 kita kuadratkan dan 7 kita kuadratkan sama dengan 1 ditambah 49 yaitu akar 50. Akar 50 dapat kita sederhanakan menjadi 5 akar 2 Newton. Nah, itulah resultan vektornya. Nah, itu tadi pembahasan tentang vektor. Untuk menambah wawasan dan pemahaman kalian tentang vektor ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Selamat belajar dan good luck untuk kalian. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian ini.